Setiap pagi, aku melewati gerbang ini dengan satu doa yang sama. Bukan untuk kaya, bukan untuk dihormati. Aku hanya berdoa semoga hari ini aku cukup kuat untuk bertahan. Kampus mahal begini masih mau menerima mahasiswa kayak dia. Aku di sini karena berprestasi, bukan karena kamu. Makanya kalau jalan pakai mata. Dasar mahasiswa kampung miskin. Aku pikir setidaknya dunia digital memberi jarak. Ternyata jarak justru membuat luka semakin dalam. Akhir-akhir ini aku kena bully sama teman-teman di kampus. Kamu jangan diem aja, kamu laporin sama dosen biar Mail tuh ada efek jerahnya. Oh, caranya gimana? Nanti aku bantu bilang sama dosen deh. Wah, itu ada Pak Arul, ayo kita ambil sekarang. Pak Arul, Pak Arul, Pak Arul. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, Angga tuh dibully sama teman-teman kelas, tapi dia takut mau melapor. Emang dibulinya gara-gara apa? Terus siapa yang ngebully dia? Akhir-akhir ini Angga dibully Pak sama Ismail dan teman-temannya itu. Alasannya sih karena Angga nggak mampu. Iya Pak, saya mau ngelapor gak berani, takut tambah dibully. Oh gitu. Ya udah, sekarang Angga ikut Bapak aja ke LBH yang ada di fakultas ini. Kebetulan di sana ada Pak Alwi. Beliau adalah seorang advokat yang sudah bersertifikasi. Mungkin beliau nanti bisa membantu pengarahan atau dengan apapun segalanya untuk menangani kasus Mas Angga tersebut. Oh ya iya, Pak, Pak. boleh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, kalau gitu sekarang ikut Bapak langsung ngecek ke LBH tersebut dan untuk menemui Pak Alwi ya. Iya. Baik, Ayo. Pak. Selamat siang Pak, kenapa di sini Pak? Di sini kami ingin meminta tolong untuk konsultasi Pak Oh iya, pada untuk konsultasi. panjenengan Mhm. terkait salah satu mahasiswa dari saya terkena korban. Mas siapa namanya? Angga Pak. Mas Angga. Jadi korban bullying. Boleh diceritakan kronologinya, Mas? Ya jadi waktu itu ketika di kampus, di kelas, Mhm. saya anak beasiswa Pak. Beasiswa. Karena saya bisa saya ya, kurang mampu atau miskin. Mhm. Ya jadi karena itu saya dibully teman-teman, Mhm. gaul sama mereka, sama dibully di grup WA juga Pak. Bentuknya di grup WA dan secara langsung atau grup WA saja atau lewat WA saja? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Berarti di kelas sudah Mas Iya. mengalami perundungan itu? Iya Pak. Oh ya, oke. Baik, Harun. Saya mau tanya, sebelumnya sudah ada tindakan belum dari internal kampus? Sudah Pak. Sudah. Cuma dari korban dan pelaku masih membuli terus kepada korban. Pelakunya masih membuli terus ya. Oke. Tapi tindakan dari kampus itu apa, Pak? Apa pendisiplinan atau seperti apa gitu? Kurang lebihnya seperti itu. Pendisiplinan gitu ya. Oke. Jadi kalau saya tangkap itu mungkin pelakunya diperingatkan gitu ya. Baik. Baik Mas Angga dan Pak Harun, ini karena jenengan semua sudah ke kantor saya mengkonsultasikan terkait dengan masalah bullying ini. Namanya bully itu bisa diancam pidana, Bapak dan Mas, bisa diancam pidana. Mungkin ini sedikit wawasan, nanti bisa disampaikan ke pelakunya. Nah, bully itu bisa diancam pidana melalui pasal kalau secara online ya, secara online atau secara media sosial itu bisa dikenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, transaksi elektronik gitu. Terus yang kedua, kalau secara fisik atau secara langsung itu bisa kena pasal
351 KUHP, yaitu pasal bisa dikenakan pasal penganiayaan kalau semisal ada penganiayaan di sana. Kalau undang-undang tentang perlindungan anak kan saya yakin Mas Angga sudah di atas, karena namanya perlindungan anak itu kan 17 tahun. Jenengan kan sudah lebih dari 17 tahun kan, jadi udah nggak masuk. Tapi bisa dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan atau pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah. Nah itu Mas, meskipun apa yang disampaikan oleh pelaku itu benar, tapi kan itu kan tetap menyinggung jenengan, merugikan jenengan, tetap menyinggung jenengan, merugikan jenengan baik secara materi maupun non materi. Maka yaitu termasuk bisa dalam pasal penghinaan atau menghina 310 dan 311 KUHP seperti itu. Jadi mereka berpotensi bisa dipidana. Tetapi ada juga jalan lain atau mekanisme lain, jalan keluar lain, yaitu salah satunya melalui mediasi ini. Nah, saya juga memiliki sertifikat mediasi, jadi saya bisa memediasi kedua belah pihak. Nah, jangan dikira mediasi itu berarti jenengan tuh menang. Enggak, bukan seperti itu. Saya memihak jenengan, bukan. Tapi saya kan di sini sebagai orang luar yang saya nggak tahu jenengan tuh siapa, pelakunya juga siapa, saya nggak tahu, nggak kenal. Nah, dan kapasitas saya di sini adalah menjembatani antara jenengan dan pelaku. Jenengan maunya apa nih? Oh, jenengan karena sudah merasa dirugikan, jenengan pingin pindah kelas atau pingin pelaku tidak melakukan pembulian itu lagi dan lain sebagainya. Misalnya kalau jenengan menuntut uang ya silakan. Nah, nanti saya tanya POV dari pelaku atau tuntutan dari pelaku seperti apa. Oh, pelakunya mau, kalau jenengan minta uang 500.000 itu keberatan. Oh, pelakunya mampunya cuma 100.000. Gimana kalau jenengan? Kan seperti itu. Jadi saya menegosiasikan biar sama-sama enak. Seperti itu. Nah, jadi begini Pak, namanya mediasi itu pasti dihadirkan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Nah, silakan nanti didiskusikan lagi, silakan dinegosiasikan lagi. Nanti ketika sudah siap bisa hubungi saya lewat WA. Nanti akan saya siapkan akta perdamaian yang akta perdamaian itu adalah hasil dari mediasi. Nah, akan saya siapkan akta perdamaian nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karena apa? Karena namanya tindak pidana apapun, kekerasan atau mungkin bully ini itu kan berpotensi menjadi tindak pidana. Nah, agar tidak menjadi tindak pidana itu harus ada perdamaian antara kedua belah pihak. Nah, salah satu cara untuk mengikatnya adalah menggunakan akta perdamaian. Nah, jadi nanti kalau semisal nih sudah ternegosiasi, sudah bisa menghadirkan kedua belah pihak, silakan bisa menghubungi saya buatkan akta perdamaian, nanti bisa ditandatangani oleh jenengan juga sebagai saksi, seperti itu. Baik. Begitu ya, bisa dipahami atau ada pertanyaan di sini? Cukup ya. Oke. Baik, kalau begitu silakan Bapak dan Mas. Aku selalu mengira hukum hanya milik orang kuat. Ternyata hukum juga bisa menjadi pelindung. Di sini Bapak sudah membawa akte damai mediasi yang bisa kalian tanda tangani, Mas Ismail dan Mas Angga. Ini apabila masih diulangi lagi Mas Ismail, nanti akan berlanjut ke ranah hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, terima kasih ya Mas. Semoga dari pembelajaran kali ini Bapak harap tidak terjadi lagi di antara kalian, terutama Mas Ismail sama temennya itu yang baik, jangan diulangi lagi. Dan saya harap juga ini tidak terjadi lagi pada teman-teman kalian semua. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian sudah menandatangani surat akte damai mediasi. Bapak harap ini setelah kejadian kalian tidak terjadi lagi di lingkungan fakultas ini, terutama Mas Ismail pada teman-temannya, untuk harap lebih berhati-hati dan jaga omongan juga, sikap sama teman-temannya
Dan Bapak harap juga tidak terjadi lagi seperti yang sudah-sudah, buat pembelajaran saja. Baik Pak, terima kasih. Saya menyesal akan perbuatan saya yang sudah membuli Mas Angga, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Oke, kalau gitu Bapak minta kalian berdamai sekarang, bersalam-salaman. Silakan. Maaf ya Angga.